Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Terima kasih sudah bergabung. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini teman-teman untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Nah, di sini kita akan memecahkan soal yang berkaitan tentang hukum Newton kedua, yang dimana pada hukum Newton kedua yakni di mana gaya berhubungan dengan percepatan ya pada suatu benda. Nah, di sini kita akan menjawab soal yang dimana sebuah mobil bermassa 1500 kg bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, ditanyakan berapakah gaya yang diperlukan untuk mengerem agar mobil bisa berhenti di jarak 20 meter. Nah, sebelum kita jawab, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Di mana kita diketahui pada soal yaitu massa ya, massa benda atau massa mobilnya. Kita tulis M sama dengan 1500 kg. Kemudian memiliki kecepatan 60 km per jam ya. Nah, kecepatan ya, 60 km per jam. Nah, selanjutnya di sini ditanyakan berapakah gaya yang diperlukan untuk mengerem agar mobil bisa berhenti di jarak 20 meter. Berarti di sini untuk panjang lintasannya ya, yaitu S sama dengan 20 meter. Nah, di sini ditanyakan ya berapa gaya diperlukan untuk mengerem, berarti kita mencari nilai F ya, gaya pengereman. Nah, bicara tentang pengereman berarti kita bicara tentang perlambatan, di mana suatu mobil ya, kita contohkanlah ini mobil, kemudian dia ingin melakukan pengereman dan kemudian dia berhenti di jarak 20 meter. Nah, kira-kira berapa gaya yang diperlukan untuk dia bisa berhenti di titik ini, di mana titik ini merupakan titik sepanjang 20 meter. Nah, kita jadi ditanyakan adalah gayanya. Kita buat solusinya. Pertama, kita terlebih dahulu menyesuaikan satuan pada apa yang diketahui. Kalau untuk satuan massa adalah kilogram, itu sudah tepat. Satuan kecepatan 60 km per jam, kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi meter per second ya. Berarti 60 km per jam itu berapa meter per second. Kita sederhanakan, berarti kalau 60 km per jam, kilometernya kita ubah menjadi meter ya. 60 km ya, itu berapa meter? Berarti ada 60.000 meter. Kemudian dibagi jam ya, per jam. Nah, kita butuhkan meter per second, berarti detik. 1 jam berapa detik? Berarti 1 jam itu 3.600 detik ya, karena 60 detik dikali 60 menit ya, berarti 3.600 detik. Sehingga kita dapatkan nilai. Untuk ini kita bagi 2 nolnya, kemudian 600 dibagi 36. Nah, 600 dibagi 36, maka hasilnya di sini kalau kita tuliskan 2 maka tidak bisa ya. Kita tuliskan 1. Kita cari dulu berapa 600 dibagi 36. 600 dibagi 36 berarti sini 1, kemudian 36. Kemudian di sini 24 ya. Kemudian kita masukkan lagi 240. Perkalian berapa 240 di sini kalau kita isi 5, kalau kita isi 6 di sini berarti 36 ya, 36 kali 6 berarti 6 kali 3 18, 3 sisa 3 18 berarti 216, masih 316 ya, 216 ya, masih belum bisa. Kita coba tuliskan 8 di sini 48,
kita cari ya pakai kalkulator. 600 dibagi 36. Nah, teman-teman coba cari jawabannya. 600 dibagi 36. Maka jawabannya kita dapatkan yaitu 16,67 meter per second ya. Jadi di sini 16,67 meter per second untuk kecepatannya ya. Kecepatan di mana dia dengan kecepatan 60 km per jam itu sama besar 16,67 meter per second ya. Jadi dia sedang melaju 16,67 meter per second, atau yang dimana kita tuliskan dia sebagai nilai Vt ya. Kalau Vt kita tuliskan dia nilai V0 ya, bukan Vt. Jadi dia kecepatan mula-mulanya 60 km per jam. Kalau Vt-nya itu sama dengan 0. Kenapa bisa? Karena dia melakukan pengereman. Berarti pengereman pada saat dia mengerem di jarak tertentu dan di waktu tertentu, maka kecepatan akhirnya itu sama dengan 0 karena dia akan berhenti. Berarti Vt-nya sama dengan 0. Berarti solusinya di sini kita pertama-tama menentukan ya persamaan dari gaya Newton ya. Persamaan gayanya di mana kita mengambil hukum Newton kedua, F sama dengan M dikali A. Nah, pertanyaannya di sini kita sudah menemukan nilai M-nya ya, yaitu sebesar 1.500 kg. Tapi untuk nilai A-nya kita belum bisa mendapatkannya, sehingga kita harus menggunakan rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, tentu saja pada rumus gerak lurus berubah beraturan yang memiliki variabel dengan jarak dan kecepatan mula-mula dengan kecepatan akhir, di mana kita juga mencari variabel percepatan, maka kita menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah ya sini 2 kali AS ya, tambah 2 kali AS, 2 dikali percepatan dikali jarak, sehingga kita mendapatkan persamaan 2AS. Kita pindahkan ini ke sebelah kiri dan ini Vt kuadratnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti di sini dari positif menjadi minus. Vt kuadrat dari positif menjadi minus kalau dia pindah ke sebelah kanannya, berarti V0 kuadrat dikurang Vt kuadrat. Nah, kita di sini mau rapikan ya. Ini kita mau jadikan positif. Caranya kita harus mengalihkan dia dengan minus. Kemudian sebaliknya, kalau di ruas kiri kita kali minus, maka di ruas kanan juga kita harus kali dengan minus. Berarti minus kali minus berarti positif. 2AS sama dengan minus kali V0 kuadrat ya. Berarti minus V0 kuadrat minus kali minus Vt kuadrat dikali minus berarti positif Vt kuadrat. Nah, berarti kita mau rapikan dulu, berarti 2AS sama dengan Vt kuadrat. Yang positif kita pasang ke depan, pindahkan ke depan, kemudian yang negatif kita pasang ke belakang yang ini. Berarti minus V0 kuadrat. Berarti untuk V0 kuadratnya ya, kita menemukan nilai untuk V0 kuadrat sebesar nilainya yang ini ya, 16,67 meter per second ya. Nah, di sini untuk Vt kuadratnya itu sama dengan 0. Berarti untuk mencari nilai A sama dengan ya minus V0 kuadrat dibagi dengan 2 kali jarak. Berarti minus V0 kuadrat itu 16,67 karena dia dalam bentuk bilangan desimal. Kita ubah dulu ke bilangan pecahan ya. Kita gunakan pecahan yang ini ya, 600 dibagi 36. Berarti 600 dibagi 36 kuadrat ya. 600 dibagi 36 kuadrat dibagi dengan 2 kali 20 meter. Nah,
sehingga kita bisa mendapatkan 600 bagi 36. Di sini kita coba kuadratkan 600 kali 600, maka nilainya 360.000. Kemudian 36 kali 36 nilainya 1296 dibagi dengan 40. Berarti kita bagi dulu ya, 360.000 bagi 1296 ya. Kita bagi dulu 360.000 dibagi 1296 dibagi dengan 40, hasilnya A sama dengan minus 6,94 meter per second kuadrat ya. Dikatakan minus karena dia mengalami perlambatan. Berarti ya, nilai F-nya sama dengan, kita sudah mendapatkan nilai percepatannya 1500 dikali dengan minus 6,94. Nah, minus 6,94 kali dikali dengan 1500, maka hasilnya adalah F sama dengan di situ 10.416,67 Newton ya. Jadi gaya yang dibutuhkan agar dia bisa berhenti untuk melakukan pengereman, maka dia bisa berhenti ketika diberikan gaya sebesar F sama dengan 10.416,67 Newton ya, supaya dia bisa berhenti pada jarak 20 meter. Maka supaya mobil tersebut berhenti pada jarak 20 meter, maka dia diberikan gaya ya yang berlawanan sebesar 10.416,67 Newton. Jadi kita sudah mendapatkan jawabannya untuk mencari gaya yang diperlukan untuk mengerem agar mobil bisa berhenti di jarak 20 meter. Adapun persamaan yang kita gunakan di sini adalah karena letaknya pada bidang datar, apalagi memiliki kecepatan awal, maka kita menggunakan rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi kita gabungkan rumus gaya ya dengan rumus atau persamaan pada GLBB ya, yang berkaitan dengan kecepatan akhir, kecepatan mula-mula dengan percepatan yang dihubungkan dengan jarak tempuh. Jadi itulah jawaban dari untuk soal sebuah mobil bermasa 1500 kg bergerak dengan kecepatan 60 km per jam dan gaya yang diperlukan untuk mengerem, begitu kita bisa temukan supaya bisa berhenti di jarak 20 meter. Jadi teman-teman juga harus mencermati, harus kalian mengkonversi untuk nilai kecepatannya ya. Kita harus perlu mengkonversi nilai 60 km per jam, kita harus mengkonversinya pada satuan kecepatan, yaitu meter per second. Nah, demikianlah untuk pembahasan soal hukum kedua Newton ya pada gerak benda. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan
Saya memohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.